Nabi Muhammad hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Nama asli kota itu adalah Yathrib. Kota itu didirikan oleh bangsa Yahudi, yang telah tinggal di situ selama 1000 tahun. Terdapat 3 suku Yahudi besar di Yathrib. Yang pertama adalah Banu An-Nadir, yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab. Dia adalah ayah dari Safiyah binti Huyai, yang kelak jadi istri Nabi di peristiwa perampokan Yahudi Khaybar. Suku kedua yang lebih besar adalah Banu Qainuqa. Suku ketiga adalah suku Banu Quraiza dengan ketuanya Ka'b bin Asad. Semua referensi kisah ini diambil dari 1. Sirat Rasul Allah oleh Ibnu Ishaq, halaman 461-462. Ini adalah riwayat hidup atau sirah Nabi yang paling awal di seluruh dunia Islam. 2. Tarikh Al-Tabari, volume 2, halaman 283-297. Al-Tabari adalah penulis sejarah Islam paling lengkap dan dia juga menyusun tafsir Quran paling awal di dunia Islam. Silakan download keterangan literatur kedua tokoh besar Islam ini di bagian bawah dan periksa sendiri. Masyarakat Yahudi di Yathrib menerima sang Nabi dan umat Muslim dari Mekah sebagai tamu yang dihormati. Mereka tidak pernah menyerang umat Muslim atau berusaha mengusir umat Muslim keluar dari Yathrib. Persengketaan mulai timbul saat Muhammad mulai memaksakan agama karangannya, yakni Islam, terhadap masyarakat dan ketua agama Yahudi. Sudah bisa diduga bahwa bangsa Yahudi tidak sudi mengimani Islam, apalagi mengakui Muhammad sebagai Nabi. Sejak itu mulailah timbul kebencian dalam diri Muhammad terhadap orang Yahudi. Ayat-ayat kebencian terhadap Yahudi mulai bermunculan di Quran, contohnya. Quran, Surah Ali Imran, ayat 85, yang berpesan semua agama selain Islam tidak diterima Tuhan. Quran, Surah Al-Maidah ayat 33 yang memerintahkan bunuh, pancung, salib, siksa semua yang menentang Muhammad. Quran, Surah Al-Maidah ayat 51, yang menyuruh Muslim untuk tidak berteman dengan kaum Yahudi dan Kristen. Dan masih banyak lagi. Muhammad lalu menyerang suku Yahudi An-Nadir dan Qainuqa. Setelah berhasil menaklukkan mereka, dia mengusir seluruh masyarakat Yahudi dari kedua suku itu keluar dari Madinah. Yang masih tersisa sekarang adalah suku Yahudi Quraizah. Nabi sudah lama bercita-cita membantai mereka semua. Akan tetapi, sebelum hal itu bisa terlaksana, suku Quraisy dari Mekah datang menyerang umat Muslim di Madinah, sehingga terjadilah perang Kandak atau perang parit. Untuk menghadang laju tentara Quraisy, Muhammad memerintahkan tentara Muslim menggali parit yang panjang di depan kota Madinah. Meskipun terdapat persengketaan antara pihak Muhammad dan bangsa Yahudi, masyarakat Yahudi Quraizah tetap bersedia membantu pihak Muslim dengan menyediakan berbagai peralatan perang dan cangkul untuk menggali parit dalam menghadapi tentara Quraisy. Tapi kebaikan mereka itu tidak mengubah niat jahat dalam benak Muhammad. Agar lebih jelas jalan ceritanya, mari kita simak ilustrasi berikut. Setelah perang Kandak selesai, Muhammad kembali ke Madinah, ke rumah Salama, yang adalah salah seorang istrinya. Salama, siapkan air untuk mencuci rambutku. Baik Rasulullah. Saat sedang mencuci rambutnya, Muhammad berpikir, sebaiknya aku gunakan kesempatan ini untuk memusnahkan orang-orang Yahudi Quraizah itu sampai ludes semua selamanya. Dia cepat-cepat menemui Ali bin Abu Thalib. Ali, Jibril memerintahkanku untuk menyerang Banu Quraizah. Perintahkan para prajurit untuk tidak melakukan sholat asar dan segera berbaris menuju benteng Banu Quraizah. Baik, Rasulullah. Muhammad mengendarai keledainya dengan 3.000 pasukan Muslim yang berbaris bersamanya. Setelah mencapai benteng Banu Quraizah, tentara Muslim lalu mengepung benteng itu. Tentara Yahudi mengamati tentara Muslim dari benteng mereka. Muhammad berteriak pada mereka, dasar kalian monyet, rasakan penghinaan dan pembalasan Allah pada kalian. Orang-orang Yahudi menjawab, wahai Abul Qasim, kamu kan bukan orang kasar. Mereka menyindir Muhammad karena mengira itu akan membuatnya malu dengan perkataannya yang kasar. Setelah itu, para tentara Muslim mulai melepaskan anak panah mereka kepada orang-orang Yahudi. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Seorang tentara Muslim terlalu dekat saat mendekati benteng.
Sehingga seorang wanita Yahudi bisa menjatuhkan sebuah batu giling dari atas benteng, dan jatuh menimpa tentara Muslim itu hingga dia tewas. Muhammad marah sekali melihat kejadian itu. Awas perempuan itu, tunggu pembalasanku. Tentara Muslim terus mengepung benteng itu selama 25 malam. Di dalam benteng, masyarakat Yahudi mulai merasakan tekanan berat. Kita tidak punya makanan lagi. Kita tak bisa terus tinggal di sini. Huyai bin Akhtab, ketua suku Yahudi Banu Nadir, berada di dalam benteng untuk membantu Ka'b bin Asad, ketua Banu Quraiza. Sudah jelas bahwa Muhammad tidak akan membiarkan kita sampai kita semua mati. Tampaknya, memang begitu. Masyarakat Yahudi merasa kelaparan dan putus asa. Aku tak punya makanan apapun untuk anak-anakku. Iya, keadaanku juga begitu. Ka'b bin Asad berkata kepada masyarakatnya, Wahai orang-orang Yahudi, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi pada kita semua. Aku menawarkan 3 pilihan. Pilihlah yang terbaik. Kita mengikuti Muhammad dan menerimanya sebagai nabi dari Allah, maka nyawa, harta, wanita dan anak-anak kalian akan selamat. Kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat dan tidak akan menggantinya dengan apapun. Bagaimana jika kita bunuh anak dan istri kita? Lalu para pria bertempur melawan Muhammad. Jika kita semua mati, ya sudah, tapi setidaknya kita tidak usah khawatir meninggalkan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa membunuh anak istri sendiri? Lagi pula, gimana kita bisa hidup jika mereka semua mati? Usul terakhir nih. Gimana jika kita tiba-tiba menyerang Muhammad malam ini? Tentunya dia tidak mengira kita bisa melakukan ini karena sekarang kan hari Sabat. Kami tidak mau melanggar hukum hari Sabat. Tiada seorang pun dari kalian yang mau melakukan apa yang kalian tahu seharusnya dilakukan. Ka'b bin Asad lalu mengirim seorang utusan kepada Muhammad. Temuilah Muhammad dan mintalah Abu Lubabah dari Banu Aus. Masyarakat Yahudi merupakan sekutu masyarakat Arab Al-Aus di Madinah. Utusan Yahudi itu lalu menemui Muhammad. Izinkan kami menemui Abu Lubabah, agar kami bisa berbicara dengannya. Baiklah, temuilah Abu Lubabah. Abu Lubabah dan sang utusan masuk ke dalam benteng. Para wanita dan anak-anak mereka menemui Lubabah sambil menangis sedih. Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk pada keputusan Muhammad? Ya, Abu Lubabah menggerakkan jari telunjuknya seakan memotong tenggorokannya, untuk menunjukkan bahwa Muhammad berencana untuk memancung seluruh orang Yahudi. Lalu Abu Lubabah meninggalkan benteng. Para wanita dan anak-anak menangis histeris. Masyarakat Yahudi ingin mengajukan tawaran kepada Muhammad. Bilang pada Muhammad bahwa kami bersedia meninggalkan daerah kami dan pindah ke Adriyat dengan perlindungan dari masyarakat Al-Awas. Tapi Muhammad tidak menerima tawaran tersebut. Tidak, kalian harus tunduk pada keputusanku. Ketika Ka'b mendengar akan hal tersebut, dia tahu bahwa mereka tak punya banyak pilihan. Kita harus menyerah pada Muhammad besok pagi. Di pagi harinya, masyarakat Yahudi Banu Quraiza menyerah pada Muhammad. Para Muslim merantai kaum pria Yahudi di dalam benteng sampai Muhammad menentukan nasib mereka. Masyarakat Banu Awas merupakan suku Arab di Madinah yang berhubungan baik dengan masyarakat Yahudi Banu Quraiza. Karena itulah orang-orang Awas menghadap Muhammad untuk meminta pengampunan bagi bangsa Yahudi. wahai Rasulullah, masyarakat Banu Quraiza itu adalah sekutu kami dan mereka tidak bersekutu dengan suku Khazraj. Di masa lalu, engkau memaafkan Banu Qainuqa yang merupakan sekutu Banu Khazraj. Wahai orang-orang Awas, apakah kalian akan puas jika salah seorang dari masyarakatmu menentukan keputusan bagi masyarakat Yahudi Quraiza? Ya, kami akan merasa puas. Kalau begitu, mari kita minta Sa'd bin Mu'adz untuk menetapkan keputusan. Baiklah. Pada saat itu, Sa'd bin Mu'adz sedang sekarat, hampir mati, karena terkena panah dari tentara Quraisy di Perang Khandaq. Orang-orang Awas menemuinya. Sa'id, Rasulullah ingin menemuimu. Kami sudah setuju untuk menunjukmu sebagai pengambil keputusan bagi nasib orang-orang Yahudi Banu Quraiza. Mereka menaikkan Sa'ad ke atas keledai untuk menemui Muhammad. Bersikap baiklah pada teman-teman kita masyarakat Yahudi itu, karena Nabi telah menetapkan engkau menjadi hakim untuk nasib mereka. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa saat itu adalah Muslim yang membenci orang-orang Yahudi. Sa'ad bin Mu'adz bertemu dengan Muhammad.
Wahai Sa'ad, orang-orang ini telah setuju untuk menerima keputusanmu. Saat tahu bahwa dia akan segera mati, dan dia berharap membawa nyawa kafir sebanyak mungkin bersamanya untuk dipersembahkan bagi Allah SWT. Aku memutuskan agar para pria dibunuh semua, dan kaum wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Semua orang terkejut sekali mendengar keputusannya. Tapi Muhammad sangat senang dengan keputusan Sa'ad. Engkau telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan Allah. Para wanita dan anak-anak Yahudi langsung dipisahkan dari suami-suami dan saudara-saudara laki mereka. Kekayaan masyarakat Yahudi Banu Quraizah, juga ternak mereka, dibawa keluar sebagai jarahan atau rampokan perang bagi umat Muslim. Tentara-tentara Muslim membuang minuman anggur milik Banu Quraizah. Parit panjang digali di sekeliling pasar Madinah. Sekitar 800-900 tawanan Yahudi dibagi-bagi dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dan tangan mereka diikat di belakang. Anak-anak laki yang telah tumbuh bulu kemaluannya dianggap sudah dewasa dan harus dibunuh juga. Ini dikisahkan pula di hadits Sunan Abu Dawud nomor 3826. Anak kecil yang melanggar hukum haid. Aku termasuk salah satu dari tawanan Bani Quraizah. Mereka mengamati siapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya maka akan dibunuh, dan siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya maka tidak akan dibunuh. Sementara aku termasuk orang yang bulu kemaluannya belum tumbuh. Ali, Al-Zubair, dan para tentara Muslim sibuk mengasah pedang-pedang mereka. Muhammad duduk di depan parit untuk melihat jalannya hukuman pancung. Setiap kelompok yang akan dihukum penggal dihadapkan terlebih dulu pada Muhammad. Sahih Tarikh At-Tabari, volume 2, halaman 290. Lalu leher mereka dipukuli, dengan pedang, di dalam parit tersebut. Mereka dipublikasikan, ditunjukkan, ke hadapan beliau secara bertahap. Setiap kelompok dibawa ke hadapan parit. Mereka dipaksa bertekuk lutut. Ali mulai memotong leher mereka. Tentara Muslim lain pun mengikutinya. Kepala para tawanan mulai bergulir ke dalam parit. Setelah itu kelompok lainnya digiring maju, menghadap parit. Para prajurit Muslim lalu mulai memotong leher mereka satu persatu. Para wanita Yahudi menjerit, menangis histeris. Tentara Muslim mulai menarik anak-anak lelaki, sedangkan para ibu mereka mencoba menahannya. Anak-anak laki usia 10, 11, 12 tahun, juga mengalami hukuman yang sama. Wanita Yahudi yang membunuh seorang tentara Muslim dengan batu penggiling juga dipenggal. Huyai bin Khattab, pemimpin Yahudi Banu Nadir, juga digiring ke ladang pembantaian. Ingat, dialah ayah dari Safiyah binti Huyai yang kelak menjadi istri Nabi, setelah Nabi membunuh seluruh sanak keluarganya di Khaybar. Wahai masyarakat Yahudi, tiada yang salah dengan perintah Tuhan. Pembantaian massal masyarakat Israel ini memang sudah ditakdirkan Tuhan. Lalu dia disuruh berlutut, dan tentara Muslim memenggalnya. Dalam waktu sehari saja, sekitar 800-900 tawanan pria Yahudi dipenggal. Sahih Tarikh At-Tabari, volume 2, halaman 291. Di dalamnya ada musuh Allah, Huyayun bin Akhtab dan Ka'ab bin Asad, tokoh sentral kaum tersebut. Mereka berjumlah 6 atau 700 orang. Sementara banyak yang mengatakan, jumlah mereka mencapai 800 hingga 900 orang. Hukuman itu terus-menerus dilakukan hingga Rasulullah menghabisi mereka semua. Setelah pemenggalan massal terjadi, Muhammad mengambil 1/5 hasil jarahan atau rampokan milik kaum Yahudi. Dia lalu membagi barang-barang rampokan, para wanita dan anak-anak Yahudi Quraizah di antara para Muslim. Silakan bagi-bagi harta rampokan atau jarahan ini di antara kalian. Mari kita jual mereka agar kita dapat uang banyak. Kita bakal kaya raya sekarang. Menurut hadis Sunan Abu Daud nomor 3946 dan 4563, harga seorang budak di masa itu adalah sekitar 800 dirham atau 2.500 dolar Amerika atau 36 juta rupiah. Dengan memiliki budak sebanyak 1.000 wanita dan anak-anak Yahudi, tentara Muslim memperoleh banyak harta dari jihad ini. Muhammad berhasil mengenyahkan seluruh masyarakat Yahudi Kainuka, Nadir, Quraizah dari Madinah. Dia juga berhasil merampas semua tanah, harta, kaum wanita dan anak-anak mereka. Aku dulu datang ke sini miskin papa. Sekarang lihat semua yang kumiliki.
Ini namanya tamu datang dan dihormati, tapi lalu membunuh tuan rumah dan merampas rumah dan hartanya, sekaligus memperbudak anak istrinya.